Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Fard Maulana, NIM 20701200086 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas di dalam video ini, yaitu yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Kedua, prinsip teori belajar behaviorisme. Ketiga, hukum pada teori belajar behaviorisme. Keempat, ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Kelima, contoh penerapan teori belajar behaviorisme. Dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Adapun bagian pertama yaitu pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya mengenai prinsip teori belajar behaviorisme. Behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun penerapan teori belajar ini harus mengacu pada prinsip yang ada. Pertama, apabila seorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dapat dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga yaitu adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Jadi penguatan bisa berupa hal positif dan berupa hal negatif. Selanjutnya mengenai hukum pada teori belajar behaviorisme. Hargenhan dan Matthew menyatakan bahwa pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tertentu. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat yaitu hukum sikap, yang dimana hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Selanjutnya kita melangkah pada ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Adapun contoh penerapan teori belajar behaviorisme, yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru harus mampu memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan negatif. Selain itu, teori belajar behaviorisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif.
berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman seperti itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracun pada stimulus dan respon. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori behaviorisme ini. Semoga hal ini dapat menjadi ilmu tambahan untuk psikologi pendidikan yang kita pelajari saat ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.